Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan belajar matematika kelas 6, ya, khususnya materi tentang lingkaran. Jadi ada 20 soal tentang lingkaran yang nanti kita akan selesaikan bersama, ya. Oke, sudah siap kalian, ya? Mari kita mulai soal nomor 1. Ini masih pemanasan, ya, soalnya jadi mudah, ya. Kita ditanya ini yang ditandai dengan huruf R, ini apa R? R ini ya sudah jelas tentu simbol dari jari-jari. Maka jawabannya B. Kalau D kan ini diameter gitu ya. Oke, untuk nomor 1 saya yakin tidak ada kendala. Nomor 2 ya, diketahui diameter lingkaran 24. Ya, ditanya jari-jari. Jari-jari ya, jari-jari sama dengan setengahnya diameter atau diameter per 2. Maka tinggal 24 ya. 24 ini sama dengan dibagi 2 sama dengan 12. Oke, untuk nomor 2 juga mudah, tidak ada kendala. Kita lanjut ke nomor 3 sekarang. Oke, nomor 3. Garis mana yang disebut busur ya? Ini tadi jari-jari, kalau A, C ini jari-jari, CB juga jari-jari. Terus berikutnya tinggal ini, apakah garis lurus ini atau garis lengkung. Nah, yang namanya busur adalah garis lengkung. Ya. Kenapa? Karena yang lurus ini namanya tali busur. Ya. Oke, nomor 3 berarti D ya. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, ini diketahui keliling lingkaran 128. Berapa jarak garis AB gitu ya. Ini untuk nomor 4, soalnya seperti itu. Kita ini mulai agak perlu ekstra konsentrasi ya. Kita coba selesaikan bersama. Oke, ini AB tadi adalah panjang busur ya yang melengkung di sini. Caranya bagaimana? Ini karena melengkung kaitannya dengan keliling. Kebetulan keliling sudah ada, maka nanti panjang busur ini sama dengan ya, panjang busur sama dengan sudut yang membentuk busur itu sendiri, berarti 45 sudutnya dibagi dengan total satu lingkaran yaitu 360. Dikali dengan keliling lingkaran. Ini kan kebetulan kelilingnya juga sudah diperoleh nih, sudah diketahui, maka tinggal langsung ditulis saja 128. Tadi kalau mau ditulis rumusnya ya, maka sudut ya dibagi 360 dikali keliling lingkaran ya. Ini kalau dibagi 45 sama-sama dibagi 45, ini 1, ini 8. Maka tinggal 128 dibagi 8 sama dengan berapa? 128 dibagi 8 sama dengan 16. Ini untuk soal nomor 4, jawabannya A. Oke ya, masih cukup mudah sampai nomor 4. Kita lanjut di soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini daerah yang diarsir ini disebut apa? Tadi busur udah tahu tuh. Busur ini yang melengkung, kemudian tali busur yang lurus ke sini gitu ya. Nah, ini juring apa tembereng? Ya. Nomor 5 ini disebut dengan tembereng. Karena kalau juring ini ya, kalau juring ini ya. Kalau juring sini, nah melengkung sini. Ini namanya juring. Dia dibatasi dengan 2 jari-jari. Oke ya, maka jawabannya tembereng. Oke, itu untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 ini kita perlu mengerjakannya dalam beberapa tahap. Nah, kita coba pahami dulu untuk soal nomor 6 ini. Kita suruh mencari luas ini apa tadi? Tembereng ya. Maka nanti caranya adalah mencarinya adalah dengan pertama mencari luas dari juring ini dikurangi luas segitiga. Oke ya, jadi rumusnya adalah ya, luas tembereng sama dengan luas juring kurangi luas segitiga. Ya, ini rumusnya.
Terus kita hitung dulu, kita cari luas daripada juringnya yang ini ya, juring ini. Maka ini berapa bagian dari lingkaran? Ini adalah 1/4. Tapi karena ini belum diketahui diameter atau jari-jari, kita ketahui keliling, maka kita cari dulu diameternya ya. Kita cari diameter dulu. Karena K atau keliling sama dengan pi kali D ya, kali D. Maka untuk mencari D ya, untuk mencari D itu sama dengan K dibagi, ya ini kan tadi dikali nih, dibagi dengan pi. Oke, ini 132. Karena 132 ini bisa dibagi dengan 22, maka kita pi-nya pakai 22/7. Jadi 132 dibagi dengan 22/7. Oke. Ini tinggal dibalik cara mengerjakannya ya. 132 ditulis ulang. 132 dikali ya, diubah jadi perkalian, ini 7/22. Oke. Bisa dicoret ini ya. Maka kita coret ini sama ini dicoret. Menghasilkan 6. 6 kali 7 sekarang. 6 kali 7 adalah 42. Oke, inilah diameter. Maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya separohnya, yaitu 21. Ini kita sudah tahu jari-jarinya. Oke, ini saya akan hapus. Sebelum dihapus, ketika kalian belum selesai nulis, nanti bisa juga diulang videonya, atau ini di screenshot dulu boleh ya. Kita lanjutkan ya. Kita cari luas juring. Tadi udah diketahui R-nya ini adalah 21. Oke. Sekarang luas juring. Luas juring ini adalah 1/4 bagian dari lingkaran, maka 1/4 ya dikali dengan apa rumus luasnya ya. Pi R kuadrat 22/7 kali R kuadrat, R-nya 21 kali dengan 21. Oke, ada yang bisa dicoret, ini coret, maka ini 3. Ini bisa dicoret dibagi 2, ini juga dibagi 2, ini 2, kemudian ini 2. Terus sama dengan, berarti tinggal hitungannya adalah ini 22 bagi 2 tadi hasilnya ini 11 ya maksudnya ya. Kita hapus dulu. Oke, ini tadi hasilnya 11. Jadi tinggal menghitung 11 dikali 3 dikali 21, terus kemudian hasilnya dibagi dengan 2 ya. Kalau kita hitung bersama nanti menghasilkan angka, coba 11 kali 3 33, 33 dikali dengan 21 ya, 33 kali 21 sama dengan 693. 693 ini per 2 sama dengan ya, kita bagi 2 sama dengan 346,5 ya. Ini untuk luas daripada juringnya. Sekarang kita luas segitiga. Ini kan tadi 21, berarti alasnya 21, tingginya juga 21. Rumus segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Maka setengah alas kali tinggi, alas dan tingginya sama, yaitu 21. Kemudian ini juga 21. Oke, didapat hasilnya adalah ya 21 kali 21 kan 441. Dibagi 2 sama dengan 220,5. Oke, ini tadi adalah luas juringnya, ini luas segitiganya. Setelah itu ini tinggal dikurangkan. Berarti 346 dikurangi 220, ya ini 0,5 tadi saya tulis di sini, 346,5 ya dikurangi dengan
220,5. Oke. Sama dengan ya 5 kurangi 5 habis. Terus 6 dikurangi 0 ini 6. Ya. 4 dikurangi 2 ini tinggal 2. 3 kurangi 2 tinggal 1. Maka jawabnya 126 cm kuadrat ya, atau persegi. Jawabannya B. Ini untuk soal nomor 6 ya. Jadi alurnya tadi mencari jari-jari dulu dari keliling, habis itu mencari luas dari juring, ini ketemunya. Setelah itu mencari luas segitiga, ini luas segitiganya. Terus setelah itu keduanya dikurangi. Maka hasilnya 126. Oke, kita lanjut soal nomor 7 ya. Kita lanjut soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 kita diminta mencari keliling tembereng ya. Tadi tembereng itu yang seperti apa? Jadi masih ingat tadi tentunya ya, ada lingkaran seperti ini. Kemudian kita gambar, ini ada 45 derajat, kurang lebih nanti sekian ya. Separohnya 90 sekian, berarti nanti ada tembereng di sini. Nah, ini kecil ya. Nah, ini dicari kelilingnya, maka mencarinya nanti dengan menghitung lengkungan ini, lengkung sini dengan panjang tali busur. Jadi keliling tembereng kan panjang tali busur ditambah panjang busur. Kita cari panjang busurnya, kalau tali busurnya kan 8. Maka tadi rumusnya adalah panjang tali busur ditambah dengan panjang busur ya. Kita tulis dulu boleh rumusnya. Kelilingnya adalah keliling tembereng sama dengan tali busur ditambah panjang dari busur. Oke, ini rumusnya. Tali busurnya sudah diketahui nih 8 ya. Kita cari untuk mencari busurnya sekarang. Ini bentuk 45 derajat. Maka cari keliling lingkaran, terus ini berapa bagian sih? Nah, ini 1/8 bagian. Kalau di garis lurus gini kan ada 1/4, karena 45 kan ya, kalau mau ditulis jadi 45 per 360 per 360 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu pi D. Ya, ini jari-jari, berarti D-nya itu ada 28 ya, karena R-nya 14, maka D-nya 28. Ini D-nya. Oke. Pi D ya, maka pakai 22 per 7 dikali 28. Oke, kita bisa main coret. Ini sama 7 sama 8. 28, ini hasilnya adalah 4. Ingat tadi di awal ada seperti ini, sudah ingat tentunya ini 1/8 ya. Ini 1, ini 8. Maka ini bisa dicoret lagi, 8 sama 4, ini sisa 2. 2 dengan 22, ini 11. Berarti panjang busurnya adalah 11. 11 tadi ditambah panjang tali busur 8. Oke. Jadi tinggal jumlahkan, hasilnya 19. Oke. Untuk soal nomor 7 ini di pilihan ganda atau pilihan jawabannya tidak ada jawabannya ya, tapi yang betul jawabannya adalah 19. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 8. Kita hapus dulu, kita lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8 ini ya, ini cukup menantang ini soalnya. Kita diminta untuk berapa luas tembereng yang membentuk sudut 135. Oke, kita gambar dulu agar kalian memperoleh gambaran ya. Jadi kurang seperti ini gambarnya nanti. Ini kita buat garis dulu. Ini kan 135 ya. Kalau ke sini ya, ini di titik dulu tengah. Kalau sekian kan ini 90 ya, itu kurang lebih di sini lah ya. Oke, kemudian ini nanti dikasih garis seperti ini.
Jadi yang nantinya akan dicari luasnya adalah yang di bagian ini ya. Ini yang diarsir di sebelah sini, nanti yang dicari luasnya. Maka nanti caranya adalah mencari luas daripada juring ini, juring. Kita kasih warna merah. Jadi pertama kita cari luas ini dulu, kemudian dikurangi luas segitiga yang di tengah. Oke, kita mulai untuk mencari luas dari juring ya. Sudutnya 135 derajat, maka 135 derajat ya, kemudian dibagi derajat satu lingkaran itu 360 dikali dengan ini jari-jarinya 10, maka kita pakai 3,14 kali R kali R kali R kali R atau R kuadrat. Kita tulis R kali R. Oke. Kali ini kan gampang, ini menghasilkan 100 dikali ini meninggalkan koma. Dan nanti ini tinggal dikalikan dengan 135 per 360. Jadi nanti akan kita peroleh hasil dari luas juring ini 117 ya, 0,75. Oke, ini untuk luas dari juringnya. Sekarang luas segitiga. Luas segitiga apa ini? Ini membentuk segitiga sama kaki ya. Ini segitiga sama kaki, ini sama dengan R, maka dia 10. Kita mencari tingginya dulu. Karena ini nanti tali busurnya 12, maka ini separuh di sebelah sininya 6. Pitagoras ya. Pitagoras dari ini kan tinggi, ya ini sisi miring yang paling panjang. Maka mencarinya adalah akar dari 10 kuadrat ya, dikurangi separuhnya 12 ini 6 kuadrat. Oke. 10 ini 100 dikurangi 36 maka ada 64 ya. Akar dari 64. Sudah tahu semuanya tentu akar dari 64 sama dengan 8. Oke. Kemudian rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah. Alasnya berapa? Alasnya tadi 12. Tingginya adalah 8. Oke. Ini menghasilkan angka ya. Kalau kita hitung bersama, ini kita bisa coret, ini bisa coret, maka hasilnya adalah ini 6 kali 8 sama dengan 48. Oke, maka terakhir tinggal mengurangkan saja luas juring ini dengan luas segitiganya. Oke, berarti 117,75 ya, dikurangi dengan 48. Oke. Maka hasilnya adalah 69,75. Satuannya adalah cm persegi atau jawabannya adalah A. Ini untuk soal nomor 8 ya. Mari kita lanjut untuk soal nomor 9. Ini kita hapus dulu ya. Kita lanjut di soal nomor 9. Nomor 9 ini ya, kita harus pahami betul ya, dari sifat-sifat dari lingkaran, sudutnya. Kita diminta untuk mencari luas yang diarsir. Jadi ini sama ini ya, digabung. Nah, lihat, ini kan membentuk garis lurus. Maka ini setengah lingkaran. Kemudian ini ada sudut siku-siku. Siku-siku artinya apa? Berapa ini? Artinya adalah setengah. Ya, maka seperempat lingkaran karena 90 derajat. Berarti setengah ini dikurangi dengan seperempat. Jadi untuk mencari ini sebetulnya dihasil berapa bagian sih kayak gitu kan. Oke, setengah dikurangi seperempat ini berarti 2/4 ya, dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Oke, berarti yang diarsir adalah seperempat bagian dari lingkaran. Ini sudah diketahui luasnya.
Maka ini tinggal mudah sekali, tinggal 1/4 ini kita kalikan dengan 720. Oke, 720 dibagi dengan 4. Ada berapa? 72 dibagi 4. Hasilnya berapa? 72 dibagi 4. Oke. Ini saya tulis di sini terlalu sempit ya. Karena kalau 72 dibagi 8 itu 9, berarti 9 kali 2 ya. Otomatis 18. Karena ini ada nolnya, tambahin 0. Oke, jawabannya yang D. Ini untuk soal nomor 9. Soal nomor 10. Kita lanjut soal nomor 10 ya. Untuk soal nomor 10 ini, kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir ini berapa bagian dari lingkaran, sudah diketahui sudutnya. Maka tinggal sudut ini 135 ya, dibagi sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 dikali luas. Rumus luas itu apa? Ya, pi kali r kuadrat ya. R kuadrat atau R kali R. Ini R-nya berapa? R-nya 14. Nanti kita pakai 22/7. Berarti 135 ya per 360. Oke. Pi-nya pakai 22/7 kali 14 kali 14. Oke. Nanti kalau kita cari, kita akan memperoleh hasil berapa coba? Nanti hasilnya sama dengan hitungan kalian atau tidak? Silakan bisa videonya di pause dulu, dihitung. Nanti sama dengan hitungan ini tidak? Ya, nanti kalau betul jawabannya adalah 231 ya, yang B. Oke, ini untuk nomor 10. Kita lanjut ke nomor 11. Kita hapus dulu. Ya. Oke. Nomor 11 ini sudah diketahui luas juring 39,25. Dari juring ini terbentuk dari 28 derajat. Ditanya nanti ini diameternya, maka kita cari tahu dulu luas keseluruhan lingkaran. 20 derajat ini berapa bagian dari lingkaran? Nanti ya akan ketahuan total luas dari lingkarannya. Maka ya, juring kan rumusnya kan luas lingkaran dibagi atau dikali dengan sudutnya, ya, sudut, kemudian dibagi dengan 360 derajat. Maka kalau mencari luas tinggal dibalik ya. Berarti saya tulis di sini 39,25 dikali, ini ada berapa bagian ya, jadi nanti dikali tapi dibagi, dibalik begitu ya. Jadi caranya ya, 360 per 20. Kenapa begini? Ya, karena berasalnya kan dari ini. Ini kan luas juring sama dengan luas lingkaran dikali dengan sudut per 360. Maka untuk mencari luas lingkaran seluruhnya dibagi ya, maka karena ini pemecahan kita balik gitu ya. Oke, berarti ini 39,25 kita sederhanakan pecahan besarnya. Ini nolnya kita sama-sama buang. Ini bagi 2, 36 bagi 2, 2 bagi 2, maka 36 bagi 2 itu 18. 18 per 1, ya 18. Tinggal dihitung, nih 39,25 dikali dengan 18, gitu ya. Ketika dikali dihitung, ini hasilnya adalah 706,5. Ini sudah diketahui luas seluruh lingkaran atau satu lingkaran penuh. Nah, kita cari R-nya ya. Dari luas kita mencari R, maka R sama dengan akar dari
luas dibagi dengan pi. Karena kenapa akar? Karena luas kan pi r kuadrat. Ya, maka r ya sama dengan akar dari L dibagi pi. Ya, sama dengan luasnya tadi 706 ya, 5 ya. Sebentar, ini kita perbesar saja ukurannya. Kita lanjut lagi, tadi luas lingkarannya adalah 706,5 ya. Kemudian dibagi dengan pi. Pi-nya kita pakai berapa? Pakai 3,14 ya. Nanti hasilnya berapa pembagian ini? Ya, sama dengan 225. Kemudian diakarkan, hasilnya adalah 15. Karena yang ditanya adalah diameter, maka dikali 2 meter adalah R kali 2 ya, sama dengan 15 dikali 2. Ini sama dengan 30. Ini untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ini kita hapus dulu ya. Untuk soal nomor 12 ini kita diminta untuk mencari keliling juring A. Jadi kita suruh menghitung sini ya, sini ditambah lengkung. Oke, ini tidak diketahui sudutnya begitu ya, tidak diketahui sudutnya. Tapi perlu dipahami, nanti kita cari dulu tahapnya adalah kita cari R-nya. R-nya itu berapa? Karena yang diketahui adalah luas persegi. Persegi rumusnya luasnya adalah S kali S, S kali S. Maka untuk mencari S setelah diketahui luasnya berarti adalah akar dari ya, akar dari luasnya ya. S sama dengan akar dari 144. 144 menghasilkan nilai 12. Maka 12 ini adalah panjang sisi. Ini 12 panjang sisi. Maka jari-jarinya adalah 6. Oke, sampai sini dulu dipahami. Kemudian kita mencari ya, sebenarnya sudutnya ini berapa. Kalau mau direka-reka ya, artinya diperkirakan begitu ya. Andai saja ini lurusnya sama sini, ini lurus ke sini nih. Ditarik garis lurus seperti ini kok pas dengan garis ini. Kalau ini kan vertikal gini persis ya. Maka kalau ditambahkan seperti ini, sudah jelas ya. Ini kota sudutnya 90 derajat. Separohnya maka 45 derajat. Jadi kita anggap saja kali ini karena tidak diketahui dan kebetulan diperkirakan juga dengan metode seperti ini tidak pas, kita hitung saja, kita anggap sebagai 45 derajat. Maka caranya bagaimana? Untuk mencari keliling dari juring. Keliling juring kan nanti berarti 2R ditambah dengan panjang lengkung busurnya. Lengkung busur ini didapat dari mana? Ya, keliling lingkaran dikali sudut per 360. Ya, berarti tadi keliling dari juring ini adalah 2R, 2 kali R. Kenapa 2 kali R? Ini sama ini ya tadi ya. Ditambah dengan panjang busur ya, ditambah panjang busur ya. Ini saya itu nulisnya pakai mouse, jadi kalau kurang jelas mohon dimaklumi ya. Busur. Oke. Kita cari dulu, kalau 2R kan jelas berarti 2 kali 6. Ini langsung saja kita tulis 12. Kita cari busurnya ini. Sudutnya tadi kita anggap 45 derajat. Maka 45 derajat ya per ya tadi itu 45 per sudut, total satu lingkaran 360 derajat. Lalu dikali dengan pi, rumusnya apa? Pi kali rumus keliling pi kali d. Pi-nya kita pakai 3,14 karena d-nya adalah 12, itu bukan kelipatan 7 ya. Kita bisa coret 45 dengan 360 sama-sama dibagi 45, ini 1, kemudian ini 8. Lalu ada bisa coret lagi 8 dengan 12. 8 bagi 4 2, kemudian 12 dibagi 4 3.
Maka nanti kita tinggal 3,14 dikali 3 lalu dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya ini 3,14 kali 3 itu 9,42. Dibagi 2, hasilnya adalah 4,71. 4,71 ini kita tambahkan dengan tadi 12. Maka hasilnya 16,71 cm. Oke, kebetulan tidak ada jawaban untuk nomor 12 ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ini kita hapus dulu. Oke, kita lanjut nomor 13. Diketahui R sama dengan 19,25. Ditanya keliling ya. Rumus keliling ketika diketahui jari-jari, ya, maka K sama dengan Pi kali 2R. Karena biasanya kan kita kenalnya istilah PD gitu ya. Oke, kita masukkan angkanya. Ini kebetulan R-nya bukan kelipatan 7, maka Pi-nya kita pakai 3,14. Dikali 2, dikali dengan R-nya adalah 19,25. Hasilnya adalah 120,89. Di pilihan jawabannya atau pilihan gandanya tidak ada. Kita lihat di sini ada 8 komanya. Maka kita bisa bulatkan menghasilkan 121. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya untuk nomor 13. Kita lanjut ke nomor 14. Kita lanjut nomor 14. Jadi ada gambar seperti itu ya, diketahuinya keliling lingkaran dalam. Lingkaran dalam itu yang mana? Lingkaran dalam itu yang ini ya. Lingkaran dalam yang saya kasih garis merah itu lingkaran dalam. Itu kelilingnya 18. Maka kita cari dulu diameter dari lingkaran kecilnya atau lingkaran dalamnya. Keliling kan sama dengan Pi kali dengan D. Maka keliling 88 ini sama dengan 22 per 7 dikali D yang kita akan cari. Maka D sama dengan 88 yang lebih luas dikali tadi, maka ini diubah menjadi dibagi. Oke, karena pecahan kita balik cara mengerjakannya. 88 dikali 7 per 22. Bisa dicoret ini, hasilnya 4 kali 7. 4 kali 7 adalah 28. Inilah diameter lingkaran dalam atau lingkaran kecil. Sekarang kita cari tahu diameter lingkaran luarnya. Lihat ini yang biru adalah diameter lingkaran kecil atau lingkaran dalam. Di ujung sana ada 3,5, di ujung sebelah sana otomatis sama 3,5. 3,5 ditambah 3,5 itu nanti sama dengan 7. Maka diameter lingkaran luar atau yang besar sama dengan diameter lingkaran dalam. 28 ini ditambah 7. 7 tadi berasal dari 35 ditambah 35 ya. Oke, sama dengan 3,5 tadi maksud saya. Sama dengan 35, maka keliling lingkaran besar K sama dengan Pi kali D. 22 per 7 dikali 35. Ini bisa dicoret 7-nya, kemudian 35-nya bisa dicoret. 35 bagi 7, hasilnya nanti 5. 5 dikali 22, maka hasilnya adalah 110. Ini jawabannya adalah yang C. Itu ya untuk nomor 14. Kita lanjut di soal nomor 15. Kita lanjut nomor 15. Ada gambar semacam ini. Diketahuinya apa? Diketahui gambar ini 12 cm untuk panjang dari ini tinggi dari persegi ya. Jadi tinggi perseginya ini nanti 12. Luas perseginya adalah 336. Kita diminta untuk mencari keliling bangun tersebut. Jadi yang pertama kita coba lihat tadi ya, 12-nya itu yang mana ya? Ini 12-nya. Kemudian 12 ini adalah sisinya ya. Selanjutnya luasnya adalah 336. Maka kita cari dulu sepanjangnya ya. Ini tadi ya. Oke. Ini L ya sama dengan P kali L. P sama dengan L dibagi L kecil. L kecil ini lebar. Maka 336 dibagi dengan 12. Kita akan mendapat 28. 28 berarti ini panjang ini ya. Panjang dari ini 28. Kemudian
Setelah tahu ini kan sama dengan ini 12. Nah, kita cari tahu lengkungnya, lengkung sini. Lengkung ini nanti kita cari dengan mencari lengkung dari setengah lingkaran, yaitu rumusnya setengah kali pi, ini pi, ya, kali d, d-nya adalah 28, hasilnya 44. Berarti total seluruhnya untuk kelilingnya adalah 12 ditambah 28, jadi ini 12 ditambah 28 ditambah 12 ditambah lengkung 44 sama dengan 96 cm. Ini untuk soal nomor 15 ya. Oke. Kita lanjut ke soal 16 ya. Selanjutnya nomor 16 ya. Jadi nomor 16 ini diketahui luas lingkaran 314. Berapa kelilingnya? Jadi kita nanti akan mencari tahu dulu ya. R-nya itu berapa ya, atau D-nya. Luas rumusnya adalah L sama dengan pi kali R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan luas dibagi dengan pi. Ya kan? Kita cari R. Karena ini kuadrat R-nya, maka diakarkan L dibagi pi. Oke, kita langsung masukkan saja. Tadi luasnya adalah 314 dibagi dengan pi-nya. Kita pakai 3,14. Maka 314 dibagi 314 dengan koma di belakang koma 2 angka menghasilkan 100 ya. Akar dari 100 adalah 10. Ini kita sudah mengetahui R-nya. Kita cari sekarang keliling. Ya, rumus keliling itu apa? Rumus keliling sama dengan pi kali 2R atau pi D ya. Maka 3,14 dikali 2 dikali dengan R-nya adalah 10. Hasilnya berapa? Ya, ini 10-nya nanti mengubah komanya di belakang angka. Di belakang koma ada satu angka ya. Oke. 3 kali 2 nanti 6, 1 kali 2 adalah 2, 4 kali 2 adalah 8. Komanya di mana? Komanya di sini ya. Maka jawabannya apa? Nomor 16. Jawabannya adalah B untuk soal nomor 16. Begitu ya, mudah ya untuk soal 16. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan selesai. Ini masih ada 4 soal lagi ya. Kita hapus dulu ini, kita lanjut di soal nomor 16. Oke, kita lanjut nomor 17 ya maksudnya tadi ya. Nomor 17 ini diketahui lingkaran dengan diameter 15. Nanti kita diminta menggunakan pi 3,14 ya. Kita langsung rumusnya ya. Rumusnya apa ini untuk mencari luas ya. Untuk kalian masih ingat, cari luas adalah dengan L sama dengan ya pi kali R kali R. Oke, ingat karena ini diketahui diameter, maka nanti R-nya adalah separohnya. Separohnya 15 adalah 7,5. Oke, tinggal kita masukkan saja. 3,14 dikali dengan 7,5 kali 7,5. Oke, setelah kalian hitung nanti, ini cara menghitung ketika koma-koma seperti ini, hitung saja dianggap tanpa koma begitu ya. Jadi 314 kali 75 kali 75. Nanti kalian akan menemukan angka 176 ya. Terus 6 ya 2 5 0. Kalau kalian menghitung tanpa atau mengabaikan komanya. Terus kita hitung komanya 1, 2, 3, 4. Terus kita hitung dari belakang 1, 2, 3, 4. Nah, berarti komanya nanti di sini. Karena ini 0 di belakang sini tidak dianggap, maka nanti penulisannya adalah tinggal 176 ya, koma 6, 2, 5 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Begitu untuk nomor 17, kita lanjut ke nomor 18 ya. Nomor 18 diketahui setengah, nah, setengah lingkaran. Luasnya ini
Berapa diameternya? Maka kita cari luas keseluruhan. Karena ini separoh, maka luas keseluruhannya tinggal dikali 2 ya. Maka 2 kali dengan 1925. Oke, kita tinggal kalikan saja. 2 kali 5 ya adalah 10. 2 kali 2 ini 4, tambah 1 itu 5. 2 dikali 9 adalah 18, sisa 1. 2 kali 1 adalah 2, sisa 1 tadi ditambahkan, maka 3. Oke, jadi 3850 ini adalah luas seluruhnya. Kita cari diameternya. Ini adalah luas kan rumusnya Pi kali R kali R. Ya. Maka tadi hitungan tadi R ya sama dengan akar dari apa tadi? Luas dibagi dengan Pi. Oke, kita langsung memasukkan saja. Oke. Ini 3850 bisa enggak dibagi 22? Ya, kalau bisa nanti pakainya 22/7 ya. Jadi 3850. Oke. Kalian tentu masih ingat ya pembagiannya, kalau pembagian pecahan dibalik langsung kita balik saja di sini, tapi jangan bingung kenapa 7/22 karena dibalik awalnya pembagian ya. Kurang panjang. Oke, kita hitung ya. 3850 bisa enggak dibagi 22? Coba bagi 22. Nanti hasilnya adalah 75. Kemudian dikali dengan 7, maka hasilnya ya. Oke, kita coba hitung bersama-sama ya. Oke, kita lanjut tadi ya. 3850 dikali 7 dibagi 22 atau dibagi 22 dulu ini juga bisa. Lalu dikali 7. Nanti kita akan menghasilkan angka, jadi akar dari ya nomor 7 1225. Ini hasilnya adalah 35 ya. Oke, cara ngitung seperti ini nanti bisa dilihat di video lain di channel ini ya. Ini R, ketika ditanya D adalah 2 kalinya, maka 32 ini dikali dengan 2 ya, sama dengan 70. Oke, ini 70 untuk jawaban nomor 18. Kita lanjut di soal nomor 19 ya, ini kita hapus dulu. Nomor 19. Geser dulu. Oke, kita mulai untuk soal nomor 19. Diketahui ini sama, masih ada kaitannya sama persis soal konsepnya nomor 18 ya. Ini luasnya kita diminta untuk jari-jarinya. Jadi jari-jari sama dengan akar dari luas dibagi dengan pi ya. Karena tadi kan masih ingat, ini kita tulis langsung saja. Nanti kalau tahap-tahapnya mau ditulis sama kayak yang di atas. Jadi 2, 4, 6, 4 dikali 7/22. Oke. Namanya sedikit. Hasilnya berapa ini kalau dihitung? Maka kita akan memperoleh hasil akar dari 784. Dan ini hasilnya sama dengan adalah 28. Ini seperti jawabannya yang D untuk soal nomor 19 ya. Kita lanjut nomor terakhir, alhamdulillah sampai soal nomor 20 ya. Nomor 20 kita diminta untuk menghitung luas bangun berikutnya. Ini ada berapa bagian sih lingkarannya? Kita lihat ini karena siku-siku di sini, maka ini adalah 1/4 yang hilang. Karena yang hilang 1/4, berarti yang utuh adalah 3/4. Berarti langsung saja 3/4 cara menghitungnya
dikali dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran sudah hafal tentu rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Ini saya langsung tulis saja. Pi-nya pakai 227 karena r-nya 14 kali 14 ya, kali dengan 14. Yang bisa dicoret 7 sama 14, ini 2, terus 4 dengan 2, ini 2 masih sisa, sini 2 sama 2, 2, maka ini 11. Maka 11 dikali 3, 33, 33 dikali dengan 14. 33 dikali 14 nanti hasilnya adalah 400, ya, 462. Maka hasilnya yang B. Oke ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti hingga akhir. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa kalian tanyakan di komentar ya. Kemudian file soal ini juga bisa kalian download, di linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.